Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Salwanila Nazla dengan NIM 02205924. Sebelum saya memulai, izinkan saya untuk memberikan sebuah pengamatan sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, hidup kita selalu dimulai dengan satu kebiasaan sederhana yang sering terjadi, yakni membuka layar ponsel. Dalam hitungan detik, kita langsung disuguhkan dengan sebuah berita, opini, video viral, bahkan komentar publik yang mungkin saja mempengaruhi cara kita melihat dunia. Dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa, interaksi yang sering terjadi di media massa ini pada kenyataannya banyak pengaruh besar terhadap pola pikir mahasiswa dan cara pandang mahasiswa terhadap isu-isu yang terjadi. Dalam kajian komunikasi, terdapat sebuah ungkapan yang relevan, yakni media is not just a source of information, but a force that shapes our perception. Dalam ungkapan ini menegaskan bahwasanya media massa tidak hanya untuk menyampaikan informasi saja, tapi media massa juga turut membentuk pola pikir, sikap kita, bahkan cara pandang mahasiswa terhadap informasi atau isu-isu yang ada di media massa. Dalam hal ini, saya akan membahas bagaimana cara media massa memiliki kekuatan dalam mempengaruhi cara pikir kita, baik itu positif maupun negatif, serta cara apa yang akan kita lakukan agar tetap kritis dalam derasnya arus yang sedang terjadi terhadap informasi tersebut. Dengan begitu, kita tidak hanya sebagai pengguna media massa saja, tetapi kita juga bisa menjadi pemikir yang mampu mengendalikan cara kita mengendalikan pemahaman terhadap informasi tersebut, atau cara kita bisa memahami informasi tersebut. Baiklah, di sini saya akan memberikan penjelasannya. Mari, let's go. Hai guys, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanismenya. Yang pertama adalah framing. Framing adalah cara media memilih sudut pandang tertentu dalam menyampaikan sebuah informasi. Misalnya, seperti mahasiswa dapat membentuk opini berdasarkan sudut pandang yang disediakan media, bukan berdasarkan fakta utuhnya. Yang kedua adalah agenda setting. Media tidak mengatakan apa yang kita pikirkan, tetapi media sangat menentukan apa yang kita pikirkan. Ketika isu tertentu terus diangkat, misalnya seperti politik, pendidikan, atau tren sosial, maka mahasiswa akan menganggap isu tersebut penting. Yang ketiga adalah cultivation theory. Teori ini menjelaskan bahwa semakin sering seseorang terpapar satu jenis konten, maka semakin mereka menganggap bahwa itu adalah kenyataannya. Misalnya, mahasiswa yang sering melihat konten glamor cenderung merasa kehidupannya itu kurang sempurna. Media massa memiliki pengaruh yang bersifat dua sisi. Yang pertama ada sisi positifnya, yang kedua ada sisi negatifnya. Dari sisi positifnya, media membuat mahasiswa lebih cepat mendapatkan informasi, memahami isu sosial, serta menambahkan pengetahuan melalui konten edukatif. Banyak mahasiswa menjadi lebih sadar terhadap isu global, isu lingkungan, dan gerakan sosial karena paparan media. Namun, dari sisi negatif, media dapat menciptakan tekanan psikologis dan standar sosial yang tidak realistis.
banyak mahasiswa merasa tertinggal atau kurang percaya diri karena membandingkan diri dengan kehidupan ideal yang ditampilkan di media. Selain itu, fenomena hoaks dan misinformasi juga semakin mudah menyebar, sehingga mahasiswa yang tidak memiliki kemampuan literasi digital dapat dengan cepat terbawa arus oleh opini-opini tanpa verifikasi. Ini menyebabkan bias berpikir, polarisasi, dan sikap reaktif terhadap isu yang belum jelas kebenarannya. Contohnya dalam isu politik, banyak mahasiswa membentuk opini hanya dalam potongan-potongan video pendek di TikTok atau Instagram. Padahal potongan tersebut sering tidak mencerminkan keseluruhan konteksnya. Hal ini dapat menciptakan mispersepsi atau penilaian sepihak saja. Baiklah, saya akan memberikan tips and triknya. Yang pertama, cek informasi tersebut apakah dia valid atau tidak. Jangan hanya percaya di satu sumber saja, tapi cari di sumber-sumber yang lain. Yang kedua, baca isinya. Jangan hanya judulnya saja, karena judul itu hanya untuk menarik perhatian. Yang ketiga, carilah konten-konten yang bermanfaat. Cari konten yang beredukasi, cari konten yang bermanfaat untuk pelajaran, cari konten yang banyak pelajarannya. Jangan cari konten yang negatifnya, tapi cari konten yang banyak positifnya. Yang ketiga, berpikir kritis sebelum menyebarkan informasi. Tanyakan apakah itu informasinya benar, valid atau tidak. Cari buktinya. Bukti video tersebut fakta atau opini. Yang kelima, pisahkan mana yang fakta dan mana yang opini. Tidak semua berita atau video-video viral itu dia fakta atau opini. Sekian tips and trik dari saya. Selanjutnya penutup. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwasannya media massa memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pola pikir mahasiswa. Mekanisme seperti framing, agenda setting, dan cultivation dapat membentuk kita dalam memahami informasi. Media massa juga banyak manfaatnya bagi kita, tetapi media massa juga membawa resiko dalam misinformasi, tekanan sosial, dan bias berpikir. Oleh karena itu, dengan adanya tips and trik yang barusan saya berikan, bisa menjadi kunci agar kita dapat mengelola informasi dengan krisis dan tidak mudah terpengaruh oleh adanya narasi-narasi yang menyesatkan. Semoga melalui pemaparan ini kita dapat menjadi mahasiswa yang lebih selektif, bijak, dan kritis dalam menghadapi sebuah informasi-informasi di media massa atau informasi yang semakin cepat terjadi di media massa. Terima kasih. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good. Dadah guys.